Nah, ini Gemini, hello. Nah, itu nanti sesuai akun jenengan. Kalau jenengan akunnya misalkan Afroni, ya hello Afroni. Nah, kayak gitu. Nah, jangan sampai kita menggunakan AI ini untuk pencarian data-data yang bersifat privasi. Terus bijak dalam menggunakan teknologi tentunya. Nah, kembali lagi nih Bapak Ibu sedikit menyampaikan prinsip kurikulum merdeka ya. Nah, sidik-sidik merdeka nggih. Nah, itu. Ini pembelajaran itu yang utamanya adalah mempertimbangkan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Jadi saat ini itu peserta didik kita kadang ada yang sudah bisa, misalkan pencapaiannya berbeda-beda ya Bapak Ibu, ada yang mohon maaf kadang ada yang bacanya lancar, anak-anak juga ada yang suka membaca, ada yang sukanya praktik, ada yang sukanya beda-beda macam-macam, dan itu menyesuaikan dari perkembangan peserta didik. Nah, dilalah dia lagi seneng ngedit video mungkin ya, atau membuat stiker di dalam Canva. Nah, itu nanti kita bisa memanfaatkan teknologi seperti itu. Terus pembelajaran dirancang sepanjang hayat. Nah, ini prinsip kurikulum. Yang ketiga, karakter peserta didik itu holistik. Nah, ya, kita harus mengetahui karakter peserta didik ini secara holistik. Yang keempat, Bapak Ibu, tantangan dan etika. Meskipun kita terbantukan dengan AI, itu kita harus tahu tetap mengedepankan etika dalam penggunaan AI, Bapak Ibu. Jadi guru itu harus lebih adaptif terhadap IT serta update informasi. Nah, ini tantangannya kita dengan mengetahui AI. Terus guru harus lebih kreatif dan perkuat literasi, gitu. Terus siswa akan melakukan hal yang sama menggunakan AI dalam mengerjakan tugas. Jadi siswa lebih pintar daripada gurunya. Ini juga kalau kita tidak hati-hati dan kita nanti menyampaikan ke anak, ini bisa-bisa nanti anak sering menggunakan AI, Bapak Ibu. Kita nanti juga harus mewaspadai ini. Pembelajaran itu harus relevan dengan lingkungan peserta didik. Kadang menggunakan internet, kan kita nggak menyuruh, anak itu pasti seringnya, saya pernah pas mengajar itu anak-anak keceplosan, Pak, cari di Google Pak. Nah, itu tidak ada yang menyuruh. Nah, kayak gitu. Nah, pengen yang serba instan, tetapi ini harus kita waspadai juga. Terus tumbuh dan belajar dalam era teknologi digital. Nah, kita tidak bisa lepas dari teknologi karena sekarang ini sudah sangat maju sekali. Yang terakhir, kecenderungan suka dengan tampilan-tampilan. Anak itu kalau sudah kita kadang, ayo kita nonton, entah nonton apapun itu, anak-anak pasti, wah nonton apa Pak? Nah, kayak gitu ya, sedikit lebih tertarik. Nah, fasilitas apa yang pernah digunakan ini Bapak Ibu, selain Gemini pernah menggunakan apa saja Bapak Ibu ini? Saya Pak Afroni, tapi waktu itu belum tahu fiturnya apa. Saya bisa menggunakan fitur AI itu untuk membuat modul ajar dan konten pembelajaran, semisal tentang artikel ilmiah populer. Nah, tentang narasinya semuanya itu sudah secara sistematis seperti itu Pak, lebih terstruktur seperti di Wikipedia seperti itu. Jadi enak untuk digunakan sebagai perangkat pembelajaran untuk konten pembelajaran. Oh ya, di dalamnya bisa nanti kita cari ide pembelajaran, kita nanti coba ya, terus mencari asesmen pembelajaran atau yang kita sebut nanti soal ulangan ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti ya referensi lah, meskipun tidak 100% sesuai dengan apa yang kita inginkan, minimal ini membantu. Termasuk administrasi guru Bapak Ibu, yang kita sering
kumpulkan yaitu modul ajar ya. Nah, itu nanti kita bisa coba mencari atau ya searching di Gemini AI. Nah, terus yang terakhir media pembelajaran seperti presentasi dan materi pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, ini tampilan seperti ini yang ada di laptop saya Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa dimasukkan perintah di paling bawah ini Bapak Ibu. Masukkan perintah di sini, klik aja, terus jenengan nanti bisa mengetikkan perintah. Saya ingin menemukan modul ajar, misal kelas 7 SMP tentang, nah, misalkan Pancasila kalau PPKN, atau mungkin tentang apa namanya IPS tentang sejarah kemerdekaan. Nah, itu bisa dicoba nantinya. Nah, bagaimana Gemini AI dapat membantu kita? Nah, itu dengan prompt. Prompt itu artinya adalah seperti pesan yang kita sampaikan tadi melewat perintah, ya. Nah, ini tips. Saya tadi mencoba mencari tips membuat perintah di Gemini AI agar yang kita cari ya, seperti media pembelajaran yang kita cari atau mungkin soal yang kita cari atau kuis yang kita cari itu sesuai dengan harapan kita, seperti itu Bapak Ibu. Itu ada 4 kunci. Yang pertama adalah kriteria kunci yang pertama ini. Nah, pastikan kata input tersebut memenuhi kriteria kualitas konten yang Anda inginkan. Misal, modul ajar. Nah, itu nanti bisa coba kita lakukan. Terus atur parameternya. Nah, atur parameter ini bisa sesuai model kebutuhan. Misalnya durasi video, teksnya, atau bahkan kelas berapa. Nah, kayak gitu. Nah, kelas 7 tentang materinya yang kita inginkan. Nah, itu. Terus perdalam perintahnya. Untuk mendapatkan hasil referensi yang lebih banyak, kita perlu memberikan perintah-perintah lanjutan. Misalkan yang menarik, yang sesuai dengan, nah, misalkan kisi-kisi, nah kayak gitu. Terus evaluasi hasil outputnya. Nah, selain kita nanti sudah mendapatkan yang kita cari, Bapak Ibu, nanti kita harus tetap mengevaluasi. Nah, karena tetap yang namanya alat itu ada kekurangannya. Wah, nak koyo ngono yo percuma Pak. Nah, enggak, tapi setidaknya kita terbantukan melalui AI tersebut. Nah, ini rekomendasi perintah. Contoh ini yang utama ini, saya ingin tahu tentang, nah itu bisa, itu perintah utama ya. Terus tolong jelaskan arti kata, nah itu perintah utama. Atau bantu saya membuat 10 judul cerita tentang bahasa Indonesia misalkan. Nah, ini juga bisa digunakan mahasiswa mungkin yang mencari ide-ide penelitian kayak gitu ya. Jadi di sini nanti sesuai dengan keinginan kita. AI itu sama dengan yang ada di Google Pak Agus. Jadi itu materi yang terekam dalam data Google. Jadi yang diupload di dalam blogspot ataupun di website ataupun di, ya ini semua terhimpun di Google, tapi nanti disaring melalui AI. AI itu bisa kita katakan sebagai salah satu mesin penyaring yang lebih akurat. Seperti ketika kita menggunakan apa namanya AI ini, di paling bawah itu sebenarnya ada sumbernya Pak Agus. Nah, kita bisa melihat, nah ya, sebentar. Nah ini yang punya PPKN saya ini, ya. Ini paling bawah ini ada websitenya. Jadi tetap walaupun kita mencari di AI itu, kalau memang hak cipta orang lain ya sebaiknya kita menyertakan sumber tersebut ya. Karena
kalau yang jenengan tanyakan tadi, mesin pencari itu ada yang mendeteksi, mohon maaf plagiasi ya ini. Plagiasi itu tetap ada Pak Agus, cuma saya lupa namanya kayak gitu. Ini monggo nanti yang tahu tentang mesin pencari plagiasi atau memang sudah ada layannya di Google, bisa sharing di sini. Tapi ini saya share, ini masih saya share, ini sumber ada ini lau.ugm.ac.id. Nah ini yang tadi modul saya cari Pak Agus, ID. Nah itu. Nah ini yang modul saya tadi. Bahkan kadang satu modul itu bisa berasal dari banyak sumber kayak gitu. Tergantung kita tadi spesifikasi materi ajarnya. Nah itu dari berbagai sumber. Nah itu sebaiknya kita juga tetap memberlakukan ketika memasukkan ini sumbernya kayak gitu, biar tidak disangka nanti plagiasi ya Pak Agus. Ngoten nggih. Mungkin ada yang menambahkan, monggo Bapak Ibu kita sharing di sini. Saya hanya menyampaikan pengetahuan yang saya ketahui. Monggo. Atau ada pertanyaan lagi? Silahkan Bapak Ibu kita sharing. Nggih, monggo Bu Fitri. Ya, tadi kan hampir sama dengan mirip-mirip dengan manusia ya, pekerjaan manusia ya. Kalau perasaan manusia bisa dibaca AE tidak Pak? Wah kalau ini monggo hanya itu Bu. Iya Pak, karena kan anak-anak kan sering yang ya namanya juga anak-anak kecil gitu, mungkin bisa kita arahkan dengan perasaan-perasaan mereka supaya tidak menjadi kebablasan gitu loh, supaya pelajarannya tidak terganggu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Fitri. Ya, tetap dalam penggunaan alat ini tidak sesempurna kita sebagai pendidik dalam membatasi aktivitas atau peserta didik kita nggih. Jadi kalau untuk pembatasan itu memang murni dari kita sendiri Bu Fitri. Misalkan kita nanti ketika ada anak yang kebetulan menggunakan AI, ya sebaiknya kita langsung menyampaikan apapun yang kita cari di AI karena itu hasil karya orang lain, maka tetap harus disertakan sumbernya kayak gitu. Jadi tidak asal cari terus diakui menjadi hak miliknya. Ini siapa yang mau mencoba ini? Modul ajar apa ini? Saya coba cari modul ajar untuk siswa kelas 8 mungkin Pak. 7. 8. Materinya apa Bu? Materinya kemarin tentang membuat cerpen, menulis cerpen. Menarik. Menulis ya. Tentang menulis cerpen. Mata pelajaran bahasa Indonesia ya Bu? Ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lengkap dengan asesmen formatif dan sumatif serta rubrik penilaiannya. Berapa kali pertemuan ini Bu? Untuk 4 kali pertemuan Pak. 4 kali pertemuan. Nah ini bisa langsung keluar muncul ya. Bahasa Indonesia kelas 8 SMP, 4 pertemuan 45 menit ya.
Tujuan pembelajaran, ada tujuan pembelajarannya Bapak Ibu, menjelaskan pengertian cerpen dan unsur-unsurnya, mengidentifikasi ciri-ciri cerpen. Nah ini nanti bisa kita langsung copy paste di Microsoft Word ataupun dengan buat di Canva agar lebih menarik. Ini kegiatan pembelajarannya sudah ada mulai 10 menit awal. Nah, ini ya. Kegiatan intinya guru menjelaskan pengertian cerpen, tema tokoh alur, terus penutup. Nah ini aslinya. Nah ini observasi, diskusi, dan jurnal membaca cerpen. Nah ini untuk pertemuan pertama. Dilanjut pertemuan kedua. Nah, ini masih kasaran Bapak Ibu, dan jenengan nanti bisa menambah-nambahi mungkin apa namanya pemantik, pertanyaan pemantik, ataupun penjelasan bermakna, atau nanti bisa menambahkan sesuatu. Nah, tadi saya menyertakan rubrik penilaian, tapi ternyata di sini belum ada. Nah, seperti itu memang tetap ada kekurangannya, ya Bapak Ibu. Nah, ini monggo jenengan coba mata pelajaran masing-masing. Nah, nanti sesuai yang diharapkan tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini apa namanya? Cara membantu kita ya untuk membuat modul ajar ya. Nah, ini modul ajar dulu karena kita kadang pengen tahu gambaran. Nah, ini yang pendidikan Pancasila tadi ada kriteria atau rubrik penilaiannya ini lengkap. Kebetulan yang pendidikan Pancasila. Untuk asesmennya disuruh membuat poster nilai-nilai Pancasila. Kayak gitu. Nah ini, nah, monggo Bapak Ibu bisa dicoba nanti kalau mungkin ini bisa share screen ya, Bu April ya. Kalau audien, monggo Bapak Ibu yang lain yang jaringannya stabil, karena untuk di tempat saya ini untuk sebagai host, jadi nanti takutnya kendala jaringan nggih. Monggo Bapak Ibu yang jaringannya lancar. Oh ngaten, karena saya monggo salah satu bisa mencoba. Nanti bisa share screen ya Bu? Bisa Pak, bisa. Asal Pak Afroni nah, yang lagi standby. Oh ngoten nggih, ini saya hentikan presentasi.